Hai, perkenalkan nama saya Siti Uswatun Hasanah dengan NIM 248623003 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, tujuan video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nadia Nela Rosa, MPSI. Adapun kasus yang akan saya bahas pada video kali ini ialah kasus mengenai kasus viral video asusila seorang guru madrasah di Gorontalo. Adapun latar belakang dari kasus ini adalah kasus ini terungkap pada tahun 2024 bertepatan pada bulan September. Nah, kasus ini terkait tentang sebuah video berdurasi 5 menit yang menampilkan seorang guru dan juga seorang siswa melakukan tindakan asusila atau berhubungan badan. Nah, tersangka yang merupakan inisial DH adalah seorang guru ASN yang mengajar bahasa Indonesia berusia 57 tahun dan juga sudah berkeluarga. Sedangkan korban merupakan seorang anak yatim piatu dan juga seorang murid yang sangat berprestasi di sekolah tersebut. Nah, menurut Kepolisian Resor Gorontalo, tersangka DH dan juga korban ini ternyata sudah menjalin hubungan kurang lebih dari tahun 2022 hingga kasus ini terungkap yaitu pada tahun 2024 dengan modus mendekati siswa tersebut dengan melalui bantuan akademik dan juga perhatian pribadi. Nah, menurut Kapolres Gorontalo, AKBP Herman Dedi mengatakan bahwa tersangka DH ini berhasil membujuk korban untuk menjalin hubungan asmara setelah melakukan berbagai cara, salah satunya dengan sering membantu siswi tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, siswi tersebut merupakan anak yatim piatu yang bisa kita bilang atau yang pastinya mendapatkan kasih sayang kedua orang tua itu sangat sulit. Jadi ketika tersangka DH ini mulai memberikan perhatian atau juga membantu dalam hal akademik, korban atau siswi tersebut merasa bahwa perhatian yang tersangka DH ini berikan adalah perhatian dari seorang bapak. Dan menurut Kapolres Gorontalo AKBP Herman Dedi, bahwa video yang tersebar pada saat itu merupakan hasil rekaman yang direkam oleh sahabat korban sendiri. Alasan sahabat korban ini merekam adalah untuk memberitahu kepada sang istri tersangka bahwa apa yang dilakukan tersangka itu sudah melampaui batas dari yang seharusnya seorang guru berikan. Nah, hingga saat ini tersangka DH sudah dijerat hukuman dengan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti UU Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Adapun penyebab dari sisi psikologi yaitu individu yang tidak mampu mengendalikan dorongan siswanya cenderung mengambil keputusan impulsif tanpa mempertimbangkan norma sosial dan norma hukum. Dalam psikologi ini bisa terkait dengan fungsi korteks prefrontal yang lemah dalam menahan dorongan. Meskipun bekerja di lembaga keagamaan, tidak semua individu itu memiliki integritas yang kuat. Dalam psikologi moral, internalisasi dalam nilai agama dan sosial yang lemah bisa menyebabkan perilaku amoral bahkan di lingkungan religius sekalipun. Adapun respon dari siswa Madrasah Aliyah Negeri Gorontalo terhadap kasus yang terungkap ini ialah mereka merasa takut dan juga ketidaknyamanan untuk bersekolah di sekolah tersebut karena kasus ini sudah melibatkan seorang guru
menjadi panutan mereka semua. Lalu adapun dampak dari kasus ini terhadap pendidikan, yaitu yang pertama kerusakan citra institusi pendidikan di sekolah tersebut, dan juga menurunnya kepercayaan terhadap guru, dan juga gangguan proses belajar mengajar. Adapun solusi yang dapat kita lakukan dalam kasus tersebut, yang pertama mengambil tindakan hukum. Seperti yang kita tahu, tersangka DH ini sudah dijerat hukuman melalui pasal tersebut. Dan juga yang kedua, melakukan pendekatan psikologis dan juga konseling, karena korban merupakan seorang siswi, dan juga kasus ini juga bisa berdampak ke siswa-siswi yang lain. Lalu melakukan penguatan sistem etika dan pengawasan di sekolah, dan juga meningkatkan pendidikan karakter untuk guru, dan juga mencegah dan mengedukasi melalui literasi digital dan seksual, dan melakukan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Adapun peran lingkungan sekolah dalam kasus ini, yaitu sebagai pelindung dan juga ruang aman bagi siswa, dan juga sebagai pengawas moral dan juga etika guru, dan juga sebagai mediator pemulihan psikologis, dan sebagai agen pendidikan moral dan literasi digital. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini, yang pertama bahwa seorang guru itu bukan hanya sebagai pendidik, tapi juga sebagai panutan moral. Kita sebagai guru tidak hanya mengajar materi kepada seorang murid atau siswa, tetapi juga sebagai panutan moral mereka. Apa yang kita lakukan akan mereka tiru, dan apa yang kita ucapkan akan mereka tiru. Jadi sebagai seorang guru, kita harus pandai-pandai bersikap agar tidak menyesatkan murid-murid kita. Dan juga dari kasus tersebut, pentingnya sistem seleksi dan juga pengawasan guru. Sistem seleksi ini tidak hanya berlaku kepada murid, tapi juga berlaku kepada guru. Dan adapun seleksi guru ini tidak hanya kompetensi akademik, tapi juga integritas pribadi dan kesehatan psikologisnya. Dan sebuah lembaga pendidikan itu harus rutin mengevaluasi perilaku guru, termasuk interaksinya terhadap para siswa, agar kasus ini tidak terjadi lagi. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis, dan saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan